warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Nuraili Awalia, biasa dipanggil Sofi. Saya masih menjadi mahasiswa di salah satu kampus di Bogor, yaitu di Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor, dengan mengambil program studi teknologi mekanisasi pertanian. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang merancang mekanisme pemotong reaper. Menurut pengetahuan saya, merancang mekanisme pemotong reaper ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada prinsip kerja, yang kedua ada motor penggerak, yang ketiga juga ada transmisi, dan yang terakhir ada perancangan desain, material, dan sudut pandangnya. Lalu untuk langkah selanjutnya yaitu menentukan prinsip kerja dari merancang mekanisme reaper tersebut, yaitu alat ini itu biasa digunakan untuk memanen padi, jadi memotong helai di bagian bawahnya. Pemanenan padi ini biasa digunakan menjadi dua, yang pertama ada tradisional, yang kedua ada secara modern. Lalu untuk biasanya yang tradisional ini dia masih menggunakan sabit atau ani-ani dan sebagainya. Itu tuh biasanya itu di zaman yang memang belum modern. Tapi untuk sekarang sejalannya perkembangan teknologi dan jumlah kejaman dari cara panen tahap ke tahap itu semakin berkembang sesuai dengan tuntutan kebutuhan. Jadi adanya teknologi tersebut, jadi peneliti-peneliti ini merancang sebuah mesin pemotong padi dengan sistem mekanis yang dapat meningkatkan produktivitas kerja, yaitu seperti contohnya mesin reaper ini. Jadi prinsip kerja dari mesin reaper ini mengaitkan satu rumpun padi, kemudian nanti itu ada si padi itu akan masuk, lalu akan dipotong, selanjutnya dilempar ke sebelah kanan. Jadi setiap lemparan ini dilakukan terdiri dari 3 sampai 10 rumpun tanaman padi, tergantung dari jumlah alur perpotongnya. Jadi itu biasanya itu 3 sampai 10 helai padi. Pengoperasian ini biasanya digunakan menggunakan 1 sampai 2 orang. Lalu untuk reaper sendiri yang seperti ini. Nah, jadi mesin reaper ini menggunakan motor penggerak bensin. Itu tuh kenapa alasannya memakai motor penggerak bensin, karena motor mesin reaper ini membutuhkan daya sekitar 2,5 sampai 3 horsepower. Jadi kapasitas kerjanya pun sebesar 30 sampai 35 jam per hektar. Itu tuh untuk satu jalur. Tetapi kalau misalnya memakai 3 jalur, dia itu menghasilkan 18 sampai 20 jam per hektar. Lalu untuk kinerja alat ditunjukkan pada video berikut ini. Jadi ya seperti ini cara kinerja mesin pemotong reaper ini. Bisa kita lihat caranya itu dia bagian itu ada yang diam dan bagian bawahnya itu dia bergerak. Jadi untuk materi yang digunakan itu ada plat strip, lalu ada paku keling. Nah, jadi paku kelingnya itu untuk yang bagian memotong itu ada 3 paku keling. Itu tuh kegunaannya itu agar si pisaunya itu kokoh. Jadi dari video mesin di atas, pisau ini berbentuk berhorizontal karena pisau ini juga mempunyai satu lingkaran yang ini tuh nanti akan disalurkan ke sistem transmisi. Jadi, nah di sini ada bagian sistem transmisinya. Di sini tuh ada bagian pulinya juga. Jadi sistem transmisi ini digunakan ada belt dan pulinya juga. Nah, lalu kemudian yang dihubungkan dengan chain and sprocket. Jadi di sini tuh nanti ada bagian chain and sprocket serta pasangan yaitu roda giginya di bagian sini. Yang dimana puli ini akan dihubungkan dengan pen yang terhubung dengan pisau pemotong sehingga sistem rotasi ini menjadi sistem translasi. Nah, jadi nanti tuh bagian bawahnya itu akan diam, bagian atas itu akan bergerak. Jadi pada desain mesin di atas ini juga terdapat pemisahan padi bagian depan yang akan membelah tangkai padi yang nantinya akan dipotong. Jadi nanti padi itu akan masuk ke nanti dipotong. Itu sehingga padi yang akan dipotong ini sesuai arahnya, jadi lurus, jadi nggak ada yang belok-belok gitu, jadi sesuai dengan pola tanam padinya itu. Lalu kita masuk ke perancangan desain dan material
serta sudut pemotong pada mesin pemotong Reaper ini. Jadi kita lihat yang sudah saya tulis sebelumnya, kita akan menghitung sudut dari pemotong Reaper ini. Jadi ini saya sudah menggambarkan contoh pemotong Reaper ini. Di sini ada paku keling yang tadi 3 itu, lalu di bagian bawahnya itu ada bagian yang bakal diam dan yang bagian atas itu akan bergerak. Jadi untuk menghitung sudutnya itu kita lihat di sini ada cos C sama dengan B pangkat 2 ditambah A pangkat 2 dikurangi C pangkat 2 per 2 dikali B dikali A. Jadi cos C sama dengan di sini untuk B-nya itu sendiri saya memakai 12. Jadi 12 pangkat 2 ditambah 12 pangkat 2 dikurangi C-nya itu kita punya ada 5 di sini. Jadi kita masukkan 5 dibagi dengan 2 dikali 12 dikali 12. Cos C sama dengan 263 per 288. Cos C sama dengan 2,91. Jadi dari cos 0,91 ini didapat 24 derajat. Jadi kesimpulan yang dapat sudut efektif ini Reaper ini tuh didapat adalah 24 derajat. Jadi itulah sudut cara menghitung pemotongan Reaper itu sendiri. Jadi kesimpulan yang dapat saya sampaikan dari hasil yang saya bahas tadi yaitu mesin Reaper ini digunakan karena untuk membantu petani dalam memanen padi dengan cara mekanis, karena dalam mesin Reaper ini juga bisa menghemat waktu, lalu jadi petani itu cepat kerjanya, jadi tidak seperti sabit yang harusnya dibungkuk dulu, lalu untuk jika ada mesin Reaper ini petani pun bisa lebih modern gitu, seperti itu. Jadi cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.